Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai bab 2, yaitu sistem koordinat. Pada video ini, kita akan belajar mengenai kegiatan 2.1, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Silahkan diperhatikan video berikut ini ya. Nah, pada topik pembelajaran video ini, kita akan belajar mengenai yang pertama, bidang koordinat. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai kuadran. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai menulis letak suatu titik. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai jarak titik terhadap sumbu koordinat. Oke, yang pertama, kita akan belajar mengenai bidang koordinat. Nah, untuk bidang koordinat, itu bentuknya seperti ini ya, anak-anak. Jadi ada garis-garis dan juga ada angka-angkanya. Nah, di bidang koordinat itu sendiri, yang pertama ada sumbu X. Nah, sumbu X itu yang mana? Sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar. Nah, yang ini, yang tiduran, ini seperti tiduran, itu adalah sumbu X. Kemudian yang kedua adalah ada sumbu Y. Nah, sumbu Y itu yang mana? Nah, sumbu Y itu adalah yang berdiri. Jangan sampai kebalik ya. Sumbu Y adalah sumbu yang berdiri. Nah, kemudian yang ketiga kita punya titik pusat koordinat 0,0. Nah, titik pusat koordinat 0,0 itu di mana? Nah, titik pusat koordinat 0,0 itu ada di sebelah sini. Yaitu 0,0. Jadi, Bapak ulangi lagi, bidang koordinat dibagi 3. Yang pertama adalah sumbu X. Ini adalah sumbu X. Kemudian ada sumbu Y. Nah, sumbu Y ini. Dan kemudian yang ketiga adalah ada titik pusat koordinat yaitu 0,0 di sini. Nah, itu untuk bagian-bagian dalam bidang koordinat. Oke, setelah kita belajar mengenai bagian-bagian dari bidang koordinat, yang kedua, kita akan membahas mengenai kuadran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kuadran. Apa itu kuadran? Simak penjelasan berikut ini. Nah, sumbu X dan sumbu Y yang kita lihat di sebelah kanan, kalau dilihat secara detail, mereka membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 bagian. Nah, bagian-bagian ini dinamakan kuadran. Oke, yang pertama itu di bagian sebelah sini, perhatikan. Nah, daerah sini itu ada namanya kuadran 1. Oke, ada kuadran 1. Kuadran 1 itu nilainya adalah X-nya itu adalah positif, Y-nya juga positif. Misal di sini kuadran 1 adalah titik 2,3. Kemudian yang di sebelah sini itu adalah kuadran 2, di mana kuadran 2 ini bernilai negatif dan positif. Jadi X-nya itu adalah negatif, kemudian Y-nya adalah positif. Contohnya di sini adalah negatif 3,4. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah sini, di sini itu
ada kuadran 3. Kuadran 3 itu sendiri contohnya adalah titik negatif 2, negatif 2. Jadi semuanya negatif. Nah, yang terakhir di bagian sebelah kanan bawah, ya di sini, itu ada kuadran 4. Kuadran 4 itu sendiri nilainya adalah X-nya positif, kemudian Y-nya itu adalah negatif. Contohnya adalah titik 4, negatif 3. Nah, itu bagian-bagian kuadran. Jadi ada 4 kuadran. Silahkan disimak perbedaan antara kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, setelah kita belajar mengenai kuadran, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara menuliskan letak dari suatu titik. Nah, selanjutnya silahkan kalian perhatikan gambar di sebelah kanan. Itu ada 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, bagaimana sih cara menuliskan titik-titik ini dalam koordinat? Nah, kuncinya ini. Susunannya, cara menulisnya adalah dituliskan sumbu X-nya dulu. Oke, jadi sumbu X itu adalah yang di bagian bawah. Kemudian setelah itu tuliskan sumbu Y yang di sebelah atas. Oke, sekarang kita masuk ke contoh titik yang pertama. Di sini ada titik A. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita tarik dulu titik ini ke sumbu X yang ada di bawah. Nah, ini dapat 4. Jadi kita tuliskan di sini 4, koma. Nah, kemudian tinggal kita cari di sumbu Y-nya. Nah, caranya ditarik titik-titik seperti ini. Nah, ketemu di sini Y-nya 2. Dituliskan 2. Jadi, koordinat titik A adalah 4,2. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk titik B. Nah, ingat susunannya adalah sumbu X terlebih dahulu, kemudian sumbu Y. Nah, dari titik ini kita tarik ke sumbu X. Nah, tarik. Nah, ketemu negatif 4. Kita tuliskan di sini negatif 4. Nah, setelah itu kita tinggal tarik titik B ini ke sumbu Y. Tarik seperti ini. Tarik. Nah, ketemu di sini. Ketemu 4, ditulis di sini 4. Jadi, koordinat titik B adalah negatif 4,4. Oke, selanjutnya di sini ada titik C. Ya, diperhatikan di sini ada titik C. Ingat susunannya sumbu X terlebih dahulu. Kita tarik sumbu X. Tarik. Nah, ketemu di sini negatif 2. Kita tulis di sini negatif 2. Kemudian selanjutnya kita tarik ke sumbu Y. Tarik. Nah, ketemu di sini juga negatif 2. Jadi, koordinat titik C adalah negatif 2, negatif 2. Selanjutnya yang terakhir, kita akan mencari koordinat dari titik D. Nah, titik D ini kita tarik ke sumbu X dulu. Tarik. Nah, ketemu di sini angka 5. Kita tuliskan dulu 5, kemudian kita tarik ke sumbu Y. Tarik, dan ketemu angka negatif 3. Kita tuliskan di sini negatif 3.
Jadi, koordinat titik D adalah 5, negatif 3. Nah, setelah kita belajar mengenai bagaimana cara menuliskan titik koordinat, selanjutnya kita akan belajar mengenai menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Silahkan diperhatikan penjelasan berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menentukan jarak titik terhadap sumbu koordinat. Nah, di sini kan sumbu koordinat kan ada dua, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita cari keduanya. Contoh, di sini perhatikan titik E. Jarak titik E terhadap sumbu X itu berapa? Nah, cara menentukannya adalah seperti ini. Ini kan titik E kan di sini. Kita lihat kotak-kotaknya. 1, 2, 3, 4. Berarti jarak titik E terhadap sumbu X itu adalah 4 satuan. Kemudian jarak titik E terhadap sumbu Y, dilihat juga ininya kotaknya. 1, 2, 3. Berarti jarak titik E terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jarak titik F. Jarak titik F terhadap sumbu X. Caranya seperti apa? Sama saja, caranya yang pertama kita lihat titik F ini, kemudian lihat kotakannya. 1, 2, 3. Jadi, jarak titik F terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Kemudian, selanjutnya jarak titik F terhadap sumbu Y, kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi, jarak titik F terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Selanjutnya, kita akan mencari jarak titik G terhadap sumbu X dan Y. Nah, di sini jarak titik G terhadap sumbu X, caranya sama, yaitu tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, jarak titik G terhadap sumbu X adalah 5 satuan. Kemudian, cara menentukan jarak titik G terhadap sumbu Y, caranya sama, yaitu tinggal ditarik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak titik G terhadap sumbu Y adalah 6 satuan. Yang terakhir, kita akan menentukan jarak titik H terhadap sumbu X. Nah, di sini kita lihat jarak titik H terhadap sumbu X. 1, 2, 3. 3 satuan. Kemudian jarak titik H terhadap sumbu Y yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak titik H terhadap sumbu Y adalah 6 satuan. Sebenarnya ada cara yang lain, yaitu dicontohkan ya, misal jarak titik E, yang E ini jarak titik E terhadap sumbu X. Nah, berarti kan jarak dari sini ke sini. Nah, tinggal kita lihat yang koordinat sini, oh, di sini 4. Berarti jarak titik E terhadap sumbu X adalah 4 satuan. Kemudian jarak titik E terhadap sumbu Y, kita lihat kan di sini. Nah, kita lihat ke bawahnya, oh, jaraknya 3. Berarti jarak titik E terhadap sumbu Y ada 3 satuan. Itu adalah cara lainnya. Monggo silahkan yang lebih mudah mana, silahkan dipakai. Nah, itu tadi materi kita pada video ini. Nah, di sini Bapak akan memberikan latihan soal.
Silahkan diperhatikan latihan soal berikut ini ya. Oke, di sini Bapak akan mencontohkan beberapa saja. Nanti kalian silahkan diisi sendiri ya. Nah, di sini kita sebagai contoh, kita akan melihat titik A. Koordinat titik A itu berapa? Nah, kita tulis A dalam kurung. Susunannya adalah sumbu X terlebih dahulu, kemudian sumbu Y. Kita lihat. Titik A kan di sini, kemudian tarik garis ke sumbu X. Tarik, 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 tarik. Oh, 3. Kita tulis 3, kemudian kita lihat ke sumbu Y. Tarik, 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 tarik. Oh, 6. Ketemu 6. Ditulis. Jadi, koordinat titik A adalah 3,6. Nah, selanjutnya kita akan mencari jarak titik A ke sumbu X. Caranya bagaimana? Caranya sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak titik A ke sumbu X itu adalah 6 satuan. Kemudian tinggal kita cari jarak ke sumbu Y. Kita lihat 1, 2, 3. Jarak ke sumbu Y ada 3 satuan. Untuk yang titik B, silahkan kalian kerjakan sendiri ya. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan satu lagi, yaitu titik D. A, B, C, D di sini ya. Oke, di sini titik D. Nah, titik D ini kita lihat koordinatnya berapa. Ingat, sumbu X terlebih dahulu, kita tarik garis ke sini, tarik, 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 tarik. Oh, ketemu negatif 6. Kemudian selanjutnya sumbu Y, kita tarik, 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 ketemu 5. Jadi koordinat titik D adalah negatif 6,5. Nah, kemudian jarak ke sumbu X. Kita tentukan jarak ke sumbu X. Nah, kita lihat di sini jarak titik D ke sumbu X. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu 5 satuan. Sebenarnya bisa kita lihat di sini, di bagian ini kan 5 satuan. Dari sini ke sini kan 5 satuan. Kemudian jarak ke sumbu Y kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Juga di sini terdapat 5 satuan. Oke, kalau misalkan ditambah sama kuadran. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan ditambah dengan kuadran. Kita lihat di sini titik E. Titik E itu adalah kuadran berapa? Di sini kuadran 1, 2, 3. Sehingga nanti kalau kalian menjawab, titik E itu ada di kuadran 3. Nah, kuadran 3 itu tadi aturannya apa? Aturannya adalah X-nya negatif, kemudian Y-nya juga negatif. Nah, kita lihat di sini, coba titik E ya. Titik E kita tarik garis ke sumbu X. Nah, ketemu negatif 5. Kemudian kita tarik ke sumbu Y. Nah, ketemu juga negatif 5. Sehingga kalau di kuadran 3 kan nilainya kan negatif dan negatif. Nah, di sini sudah benar. Nilainya negatif dan negatif, yaitu negatif 5 dan negatif 5. Selanjutnya tinggal kita cari jarak ke sumbu X. Ingat, kalau jarak itu tidak ada negatif. Semuanya bernilai positif. Nah, kita lihat dari titik E, jaraknya ke sumbu X. Kita lihat di sini.
1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini 5 satuan. Kemudian kita lihat jarak titik E ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita bisa lihat ke sini, yaitu 5 satuan. Jadi seperti itu. Oke, Bapak akan contohkan yang terakhir kalinya, yaitu titik H. Kita mulai dari kuadran dulu. Oke. Kuadran di titik H itu adalah kuadrannya adalah kuadran 4, di mana nilainya X-nya itu adalah positif dan Y-nya itu adalah negatif. Oke, di sini kita lihat titik H, sumbunya di mana? Kita tarik di sini. Tak, 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 tak. Oke, titik H itu sumbunya di 6. Kemudian kita tarik ke sumbu Y. Tak, 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 tak. Ketemu 5. Negatif 5 ya, negatif 5. Jangan lupa. Negatif 5. Nah, di sini kan betul ya. Kuadrannya bernilai positif dan negatif. Di sini juga nilainya positif dan negatif. Kemudian jarak ke sumbu X. Jarak ke sumbu X tinggal seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita bisa melihat di sebelah sini, yaitu 5 satuan. Kemudian kita lihat jarak titik H ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kita bisa melihat bagian atasnya, yaitu 6. Itu 6 satuan. Oke, jadi seperti itu ya untuk contoh soal berikut. Silahkan diperhatikan lagi secara seksama dan baik-baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di grup ya. Jangan lupa untuk bertanya. Nah, kalau misalkan titiknya tepat berada di garis, itu bagaimana cara mengerjakannya? Jangan perlu risau, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, di sini kita lihat titik A. Titik A, cara menuliskan koordinatnya, itu kan X, Y, masih sama, X, Y. Nah, di sini kita lihat titik A ditarik ke garis ke sumbu X, itu kan berada di 3. Nah, setelah itu kita tarik garis ke sumbu Y, tek, 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 tek. Nah, ketemu titik 0 di sini. Berarti koordinat titik A adalah 3,0. Nah, kemudian tinggal kita cari jaraknya. Ya, kita cari jarak titik A ke sumbu X dulu. Nah, caranya kan kita tarik garis ya. Nah, titik A ditarik garis ke sumbu X kan nggak ada. Berarti jarak titik A ke sumbu X itu adalah 0 satuan. Kemudian kalau jarak titik A ke sumbu Y itu berapa satuan? Kita lihat 1, 2, 3, yaitu 3 satuan. Nah, untuk kuadrannya bagaimana? Nah, kuadrannya kalau titiknya tepat berada di garis, itu ada 2 kemungkinan. Nah, titik A kan di sini. Di sini. Nah, antara kuadran di sini dan kuadran di sini, yaitu antara kuadran 1, ini kan kuadran 1. Kuadran 1 dan kuadran 4. Ini kan kuadran 4. Nah, selanjutnya kita lihat titik B. Titik B kan ada di sumbu Y. Nah, kita lihat di sini ya. Koordinat titik B masih sama X, Y. Kita lihat, tarik titik B, garis ke sumbu X. Tak, tak. Nah, jatuh di angka 0. Berarti X-nya itu adalah 0. Kemudian ke sumbu Y-nya tarik tek.
Nah, ketemu 4. Berarti koordinat titik B itu adalah 0,4. Nah, setelah itu tinggal kita cari jaraknya. Bapak tulis di sini, jarak titik B ke sumbu X. Bagaimana jarak titik B ke sumbu X? Nah, kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 satuan. Kemudian kalau jarak titik B ke sumbu Y itu ada berapa satuan? Nah, kita tarik garis ke sini, tek. Kan nggak ada jaraknya. Nah, jadi jarak titik B ke sumbu Y itu adalah berjarak 0 satuan. Kemudian untuk kuadrannya bagaimana? Nah, kuadrannya itu ada di kuadran ke 1 maupun ke 2. Karena kan berada di sini, jadi antara kuadran sini dan kuadran sini. Di sini itu adalah kuadran 1. Kemudian di sebelah kiri sini adalah kuadran 2. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Bapak akan contohkan yang C. Yang C itu koordinatnya berapa? Koordinatnya tinggal X, Y. Kita tarik titik C ke sumbu X itu ada angka negatif 5. Kemudian kalau kita tarik ke sumbu Y, tek tek tek, ketemu 0. Berarti koordinat titik C adalah negatif 5,0. Kemudian jaraknya bagaimana? Bapak tulis di sini, jarak titik C ke sumbu X. Sumbu X kan di sini. Tek. Nah, kan nggak ada, berarti 0 satuan. Kalau ke sumbu Y berapa? Nah, sumbu Y kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ke sumbu Y itu adalah 5 satuan. Kemudian kuadrannya bagaimana? Kuadrannya karena titik C berada di tengah-tengah antara sini dan sini, jadi adalah kuadran 2 dan kuadran 3. Oke, jadi seperti itu untuk titik-titik yang tepat berada di garis. Nah, demikian untuk penjelasan dari Bapak tentang materi pada video ini. Kalau ada yang belum jelas, silahkan kalian tanyakan di grup WhatsApp. Jangan malu-malu, jangan sungkan, malu bertanya, sesat di jalan. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.